siap. Kita pengen tahu nih sama ini KF Warriors apakah melaksanakan 5 pilar ketofastosis. Salah satunya adalah olahraga yang terukur. Nah, di sini ada Mas Edi Pranoto yang langsung dong untuk memberikan lanjutkan tadi cerita tentang mikronutris dan makronutris karena Mas Edi ini juga pernah mengalami underweight alias checking. Pernah checking juga loh gitu. Nah, Mas Edi boleh dong sedikit insight sebelum kita nanti mencoba KF Warriors untuk latihan barbel alias air mineral karena kita nggak ada alasan lagi mau gerak nunggu beli barbel. Latihan barbel baru seminggu gerak nunggu beli barbel. Wah, nonton TV jangan ya. Nah, Mas Edi Pranoto ini sebagai praktisi ketofastosis dan juga orang yang pernah mengalami turun berat badan. Kalau sekarang lihat gimana ototnya teman-teman? Iya. Perjalanan Mas Edi dan Mbak Mega juga baru ketemu sekali ya. Iya. Oke. Walaupun udah agak-agak terkenal. Apa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua, KF Warrior. Oke. Perkenalkan, aku Ebi, gitu ya, Ebi Pranoto. Nah, di KF aku dijalankan 3 tahun, ya alhamdulillah 3 tahun lewat, kemudian rutin latihan beban sebenarnya baru 2 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi singkat cerita adalah dulu tidak ada niatan KF, tapi pada saat itu adalah aku punya kondisi, punya ibu yang terkena DM. Ya tadi kalau Mbak Maida DM, ya ibuku DM pingsan di rumah dengan waktu itu CKIGD guldarnya saat itu adalah 400 ya. Jadi kalau jadi HbA1 kolaps di rumah. Jadi sampai telungkup. Ya, jadi kalau orang yang pingsan itu ada 2, ya pingsan ke belakang sama pingsan ke depan. Kalau pingsan ke belakang itu pecah di belakang, itu almarhum papa mertua. Ya wafatnya karena itu. Kalau pingsan ke depan itu masih lebih bisa potensi tertolong. Ya, risiko lebih kecil. Jadi alhamdulillah ya waktu itu ibuku masih pingsannya terlungkup. Ya singkat cerita bawa GD, deteksi gula. Ya jadi waktu itu sebenarnya yang waktu itu resiko gula dan memang sudah wafat adalah almarhum ayah gitu ya. Nah jadi tapi tidak terpikir waktu itu ibuku yang ternyata DM. Nah kemudian singkat cerita recovery ya tentu saja PR-nya adalah menurunkan gula darah ya. Dan itu gula darah masih di sekitar 200, 250 dan waktu itu masih belum paham. Ya kita kasih asupannya ya roti gandum, beras merah gitu ya. Dan kita nggak ngerti kan itu semuanya adalah bentuk karbohidrat. Nah gitu. Jadi bukannya malah sembuh tapi cravingnya juga malah makin banyak gitu ya. Karena beras merah kan nggak enak. Ya dulu kan pendapatnya adalah cari glisemik yang rendah lah gitu. Ya gitu kan. Nah, alhamdulillah ketemu KF gitu kan. Nah, jadi waktu itu pada saat bertemu ya inilah menurutku ini adalah terapi yang begini. Kalau kita bicara DM udah jelas pasti musuhnya adalah gula. Ya kan, tapi bagi orang awam kan kita nggak tahu pengganti gula apa sih, gitu kan? Pengganti gula untuk bisa energi apa sih? Karena pada saat kita berpikir dulu, pada saat kita belum mengetahui ada substrat namanya keton, kita akan berpikir bahwa kita harus terus membutuhkan gula, ya kan? Nah, jadi pada saat kita berpikir kemudian harus stop gula, gantinya apa? Nggak ada yang kita paham. Nah, pada saat ketemu KF, kemudian mempelajari, nah udah, itulah aku cuma pada saat itu mengetahui oh keton ya udah, berarti ini adalah substrat pengganti dari gula gitu kan. Dan buatku menurutku adalah masuk akal sekali pada saat kalau misalnya bagi yang muslim kita udah diajarin saum Ramadan, saum sunnah, ya bahkan ada yang sering saum Daud gitu ya. Dry fasting gitu kan. Itu sebenarnya sudah diajarkan bagaimana kita sebenarnya ketosis gitu kan. Nah, jadi bukan hal yang aneh menurutku adalah pola atau gaya hidup KF ini gitu kan. Nah, sehingga pada itu aku langsung menerapkan ke ibuku bahwa udah ini satu-satunya cara untuk sembuh.
Karena sudah capek ke rumah sakit, cek setiap bulan, ya apalagi kalau Bapak Ibu yang pakai BPJS tahu ya antrenya gimana gitu ya. Antre kita dari subuh gitu ya, hanya untuk mengecek gula darah, dan itu solusinya setiap dokter selalu sama. Ibu harus turunkan berat badan gitu kan, gulanya harus turunin gitu kan. Jadi ibarat kayak lingkaran setan, nggak selesai-selesai gitu ya. Karena nyuruh doang, tapi solusinya nggak ada gitu kan. Nah, sedangkan dokter yang menyuruh untuk turunkan berat badan, dia sendiri gemuk. Nah kan bingung ya. Nah gitu, kita punya dokter, ibu turunkan berat badan. Kita dalam hati berpikir, loh bapak sendiri nggak turunkan berat badan. Jadi kan kita bingung gitu kan. Nah jadi intinya adalah singkat cerita, jalankan KF, mau nggak mau akhirnya aku nemenin gitu ya. Ikut nemenin ber-KF ya. Gitu kan. Jadi tanda kutip memaksa ibuku untuk bisa menjalankan KF. Ya udah, karena fokus ke ibuku, alhamdulillah gula mulai turun, mulai jadi di bawah 200 ya. Ini luar biasa gitu. Jadi progresnya luar biasa ya. Gitu ya. Nah jadi intinya adalah pada saat menemani tentu saja aku juga menjalankan KF. Tapi pada saat itu sebenarnya pada saat posisi gemuk ya pede-pede aja sih gitu ya. Maksudnya nggak ada penyakit khusus, sebenarnya nggak ada gitu ya. Tapi yang jelas intinya adalah bagi kita atau teman-teman yang tidak pernah berolahraga ya, apalagi kayak aku seumur hidupku nggak pernah berolahraga. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman yang mungkin Mas Edi ber-KF di usia berapa? 2 tahun, 3 tahun, 45 lewat lah. 45 tahun baru ber-KF. Selama 45 tahun nggak pernah fokus, nggak pernah olahraga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya mungkin dulu sekolah pernah olahraga ya, main bola kayak apa, basket gitu kan, aku nggak gitu ya. Terus apalah mungkin geng mager ya. Mager. Jadi makanya masa ototku sangat kecil. Nah inilah yang banyak terjadi pada saat kita ber-KF, tentu saja body fat kita akan berkurang jauh drastis. Nah karena tubuh kita cuma terdiri yang kelihatan dari luar, itu cuma hanya terdiri dari 3. Yang pertama adalah lemak, ya body fat kita, kemudian massa otot sama massa tulang. Ya, air itu masuk dalam komponen yang di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya kita body fat kita sudah berkurang banyak dengan ber-KF, sisanya tinggal apa? Otot dan tulang, ya kan? Jadi kalau pada saat otot kita memang tidak pernah dilatih, gitu ya, jadi akhirnya kita checking. Jadi itu hal yang wajar, gitu ya. Jadi banyak beberapa, terutama Mbak Sari ya, ketemu waktu ILC ya, waktu itu kayak ngadain Indonesia International Low Carb Conference ya 2019 April, mungkin ada teman-teman yang hadir. Itu aku hadir di sana itu. Tapi nggak kelihatan karena segini. Itu checking ya. Checking banget. Jadi intinya kalau ibuku sembuh, aku punya problem yang ibuku juga checking. Ya jadi ibuku tuh turun sampai 40 sebentar dari mungkin hampir 70 waktu itu 45 something lah ya. Jadi memang banyak sekali dan waktu itu checking banget gitu ya. Tapi yang penting kan GDP dulu ya kalau ibuku ya. Nah aku juga sama checking dan sebagainya. Nah prioritas dari sang ibu adalah GDP. Kalau Mas Edi hilang masa checking kan. Jadi checking. Nah masalah checking ini adalah ketemu dengan teman-teman gitu kan. Nah jadi ke teman-teman pada nanyain, lu kenapa? Gitu ya, kok jadi checking banget gitu ya. Ada bahkan yang bikin annoying adalah lu ngobat gitu kan. Gitu. Disuzonin gitu ya. Jadi make nih gitu. Jadi intinya adalah pada saat itu banyak yang ya aku sendiri merasa memang ya checking lah. Gimana nggak checking, orang nggak pernah olahraga. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin dulunya pernah olahraga sepedahan, mungkin berenang dan sebagainya, ada beberapa bagian tubuh yang memang sudah ada ototnya gitu ya. Jadi misalnya banyak ada beberapa kayak koran nih, kayak kemarin nanya, Mas ngecilin paha gimana ya Mas? Gitu ya. Oke, Mbak pernah olahraga apa? Sepedahan pernah nggak? Iya dulu sepedahan, ya udah itu udah otot, nggak bisa dikecilin lagi gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu sebelum KF ya ada sering melakukan preferensi olahraga tertentu gitu ya. Nah itu biasanya ada bagian bodi tubuh yang memang sudah menjadi otot, sudah permanen. Misalnya aku hobi main tenis lapangan, yang suka main basket misalnya gitu ya, itu bisa tricepnya udah gede ya, tangan ya. Kalau yang sering berenang misalnya, itu bagian dada udah lebar, ya, bahu lebar. Itu almost seperti itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang tidak pernah gitu ya latihan, tidak berolahraga, biasanya pasti punya massa otot, muscle mass yang sangat kecil, Mbak. Nah, disitulah banyak terjadi akhirnya kaget gitu ya. Kok Toto underweight? Ya, kok Toto jadi kecil gitu kan? Karena banyak orang merasa dulunya badannya besar. Gitu kan? Nah, besar gue oke nih, badan besar, tapi Toto begitu udah KF kok Toto kecil.
Ya itu tadi ya, karena body fatnya sudah hilang banyak. Nah disinilah juga penting kenapa dalam di 5 pilar KF itu adalah faktor olahraga, ya itu adalah hal yang penting. Jadi menurutku Mas Yo sangat luar biasa memberikan guidance 5 pilar KF itu bukan hal yang main-main gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikutin gitu. Yang mungkin sekarang masih berpikir adalah bagi teman-teman yang mungkin masih belum melakukan olahraga, terutama latihan beban. Nah, sekarang kita bahas adalah olahraga, gitu kan? Olahraga yang tipikalnya seperti apa, gitu kan? Nah, olahraga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah olahraga yang sifatnya aerob yang membutuhkan oksigen. Ya, itu lebih ke arah yang sifatnya adalah endurance. Ya, jadi misalnya lari, ya kemudian mungkin sepedahan, ya mungkin ada yang berenang juga bisa sampai 1 jam, gitu ya. Main badminton, ya kan? Yang sifatnya lama. Gitu kan, main bola gitu kan 40 menit, mungkin kalau main bola full bisa 90 menit, betul nggak? Nah itu tipikal yang pertama. Nah kalau tipikal yang pertama, dan ini yang biasanya banyak teman-teman berpikir ke arah sana, jadi artinya olahraga, oh ya udah deh lari deh gitu kan, kemudian goes deh, oke, goes. Nah pada saat teman-teman atau kita menjadi ketosis tubuhnya, menggunakan body fat yang tadinya otak kita buta terhadap body fat kita sebagainya, tadi kan buta nih otak kita, butuhnya gula terus, makanya kalau dulu misalnya nggak ada gula kemudian kelingan gitu kan. Tapi pada saat full ketosis otak kita udah langsung terbuka lebar, ternyata ada energi yang gede banget gitu loh, ada di lemak. Nah ini yang kemudian akhirnya dipakai ya pada saat endurance, merasa tidak pernah tidak pernah nggak ada batasnya gitu. Nah gitu kan banyak ya, naik sepeda kayaknya fun run tadinya 6 kilo, naik 7 kilo, maraton gitu. Nggak pernah habis. Sumbernya dari dalam ya, dari body fat. Dari belakang paha, dari perut semua ada gudangnya udah langsung ya. Nah jadi inilah yang kemudian kalau di Amerika Serikat, di luar negeri, terutama Amerika Serikat, itu banyak atlet-atlet yang sudah dilatih dengan ketogenik. Kenapa? Karena mereka bisa switching, jadi bahan bakarnya bisa hybrid. Jadi kalau pernah dengar hybrid cars gitu ya, mobil hybrid. Ini hybrid metabolisme gitu. Nah, jadi di Amerika itu sudah banyak yang misalnya atlet-atlet yang dilatih ya dengan ketogenik gitu ya. Bagaimana mereka bisa melihat body fat itu sebagai energi. Nah gitu. Tapi balik lagi ya kita dari sisi olahraga ya. Jadi olahraga ini adalah yang pertama kebanyakan bersifat itu. Nah di sini juga biasanya banyak teman-teman berpikir atau malas olahraga karena berpikirnya adalah endurance. Ya, karena paling gampang juga kali. Ya, itu paling gampang. Tapi yang kedua, banyak yang berpikir, gue masih olahraganya lama banget ya, 1 jam, 1,5 jam. Nah, jadi akhirnya males. Kalau gitu. justru ya. Jadi udah olahraga nggak ada waktu deh. Gitu. Nah, ini padahal, kita melakukan tipikal yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah resistance training atau weight training atau apapun istilahnya. Artinya adalah latihan beban. Nah, latihan beban. Nah, kalau latihan beban sifatnya lebih berbeda. Kenapa? Karena latihan beban kita bisa gunakan dengan durasi singkat, ya 30 menit saja cukup, gitu ya. 30 menit. Ya, bagi yang teman-teman sudah ikutan kelas pelatihan online atau offline di Keto Fitness, ya, aku udah ngajar banyak warrior gitu ya. Nah, itu aku selalu ngajarkan basic bahwa kalau untuk latihan beban, gitu ya, tidak perlu sampai 1 jam. Ya, 30 menit cukup, gitu loh. Jadi kalau aku nge-gym, dari mulai start aku pakai equipment ya, terus aku mulai latihan, jam itu kelamaan ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi gini, sekarang ada yang ngalamin. Ya, jadi sekarang gini, kalau misalnya Mas Adere aja nggak pernah latihan lebih dari 1 jam, ngapain juga kita latihan sampai 2 jam, gitu kan? Mungkin terpacu karena aku harus turun berat badan, aku harus terlalu obsesif berarti ya. Gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Nanti kita bahas yang bagian itu ya. Tapi yang jelas sekarang teman-teman harus memiliki persepsi yang benar dulu. Olahraga. Ya, secukupnya. Jadi bagi teman-teman yang pemula, 30 menit is enough. 30 menit itu 4-5 gerakan gitu ya. Dan itu let's say cuma kalau pemula aku selalu ngajarin 8 repetisi kali 3, intinya 8 kali 3. Itu sudah sangat cukup. Dan ini yang menarik ya, latihan beban memiliki efek sampai 72 jam setelah kita latihan. Ya. 1 kali latihan beban efeknya bisa sampai 3 hari. Apa itu namanya? Itu namanya muscle protein synthesis. Menarik nih. Bayang nggak? Ya. Nah, jam doang 3 hari efeknya. Waduh. Ya, jadi makanya kenapa pada saat kita latihan beban, ini berbeda dengan kardio.
atau endurance? Endurance lebih ke arah pada saat itu saja yang terjadi, Mbak. Endurance kardio. Aku taunya kardio itu hubungannya kardiovaskular, jantung ya. Berarti kalau semua yang berhubungan dengan jenis-jenis kardio yang dilatih jantungnya. Jantung. Betul. Hanya satu otot otot jantung. Nah, kalau skeletal muscle bisa dilatih, tapi yang dilatih lebih ke arah yang namanya tipe 1. Oh iya tadi ya. Tipe 1 adalah yang tipe namanya slow twitch. Jadi memang dia akan lama. Jadi masa otot kita ada dua tipe. Yang pertama tipe 1, yang kedua tipe 2. Ya gitu ya. Nah, jadi kita bicara yang pertama endurance itu yang tipe 1. Nah, kalau tipe 1 itu tidak akan bisa membuat badan kita atau massa ototnya jadi tambah besar. Nggak bisa. Ya, contoh bisa melihat adalah pelari maraton. Ada yang badannya gede nggak? Ada. Gitu ya? Ada. Ya, langsung semua. Nah, kelemahan bukan kelemahan ya. Aku bukan anti kardio bukan. Jadi intinya teman-teman kalau mau kardio silahkan, tapi ada beberapa batasan. Yang penting adalah mesti memahami durasi. Nah, kalau kita kelamaan kardionya, ya, alih-alih kita mau menambah massa otot, yang terjadi adalah katabolis otot. Katabolik otot itu apa? Pada saat kita kelamaan kardio, contohnya kita lari, kemudian sepedahan dan sebagainya, ya, badan kita akan merasa bahwa ini keberatan. Nah, ada yang perlu dibuang. Nah, yang perlu dibuang apa? Otot. Oh, jadi otomatis tubuh itu menyuruh ada yang harus dibuang. Karena nih berat nih, gue mau lebih lama lagi nih. Oke, contohnya sekarang gini. Contohnya sekarang adalah bagi teman-teman yang goes gitu ya, atau yang sering sepedahan, kan ada sepeda yang bahannya titanium, benar? Ya. Kenapa sampai manusia berpikir membuat bahan titanium? Karena biar tambah ringan. Oke, sekarang kalau manusia saja ya bisa berpikir untuk membuat sepeda dalam bahan titanium. Kira-kira tubuh kita lebih pinter nggak? Ya, lebih pinter nggak untuk bisa tanda kutip membuang massa ototnya untuk bisa bergerak lebih cepat. Nah, disitulah namanya katabolik otot. Katabolik otot. Paham ya? Nah, gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kardio boleh nggak? Boleh, tapi batasi. Gitu ya, makanya batasi durasi. Batasi waktu. Atau ini juga ya pakai apa tuh sekarang smart band boleh, gitu ya, smart band boleh. Jadi kan manusia tuh namanya manusiawi kan banyak keinginan dan nafsu. Jadi kadang-kadang olahraganya itu gue lebih jago. Dia berapa kilometer, gue 100 kilo. Itu tuh kadang-kadang yang membuat kita jadi lupa diri ya. Apalagi kita sudah pakai body fat. Nah, jadi pada saat apalagi sampai tubuh nggak pernah komplain. Oh, ada kok di sini. Jadi artinya resikonya lebih gede ya. Bukan resiko lebih gede. Bukan resiko untuk jago-jagoan gitu loh. Gitu. Untuk jadi ria, ujuk-ujuk gitu loh. Jadi itu ada resikonya ya. Bisa. Makanya bagi yang teman-teman kemudian melakukan olahraga endurance ya gitu, kemudian terjadi euforia. Ya, euforia, sepedahannya bisa lama nih, bisa sampai ratusan kilo dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian resiko terjadi namanya maladaptasi. Dan ini sangat cukup banyak ya teman-teman yang melakukan endurance di KF yang kemudian terjadi maladaptasi. Ya, kenapa? Nah, salah satu yang men-trigger adalah pada saat endurance ya, rasa lapar yang terjadi itu tidak sehebat pada saat resistance training atau latihan beban. Karena sinyal lapar. Kenapa? Karena yang otot yang dilatih adalah yang tipe 1. Which is tipe 1 ini tidak menimbulkan kerusakan damage yang berarti. Gitu ya. Ya, kalau kita ingin menimbulkan kerusakan damage yang berarti, kalau teman sering dengar TFA-nya Mas Tio dan sebagainya, Mas Tio selalu katakan bahwa sobekan otot dan sebagainya gitu ya. Nah, itu memang yang dilakukan adalah dengan kita latihan beban. Kalau kita latihan beban, ya kita akan menimbulkan kerusakan otot yang sangat cukup banyak. Nah, di mana otot tipe 2 inilah yang dilatih ketimbang tipe otot 1. Makanya teman-teman yang sudah ikutan kelas latihan, bagi yang belum silakan ya tiap akhir pekan. Ya, silakan daftar. Gratis. Jadi silakan daftar di ketofitness.id ya, silakan pilih sesinya. Ya, biasanya tiap hari. Tadi sebelum di sini aku ngajar juga. Hebat loh, tepuk tangan dong buat Coach Edi. Sebelum ke sini dia ngelatih dulu. Aduh. Ya, alhamdulillah mungkin ya pokoknya udah ribuan warrior udah aku latih gitu ya, dan mereka semuanya, hampir semuanya pada saat sesi itu lakukan saja, ini baru pemula ya. Kemudian besoknya langsung rata-rata bilang, coach kok lapar banget ya. Oke, that's it, makan. Itulah sinyal lapar dari kerusakan otot.
Jadi sinyal lapar nggak boleh dicuekin. Jadi makanya kenapa orang yang tipikalnya endurance, ya, kemudian dengan latihan beban sangat berbeda. Kenapa? Karena endurance itu sarapannya nggak gede, Mas. Nah, karena kita ntar mau makan, gimana aku mau lihat bener nggak pada lapar kalau dilatih sama Pak Jawi? Itu ya. Kalau hari ini mungkin kalau saya sih nggak apa-apa. Aku pengen Mas Ebi mempraktekkan gerakan melatih otot punggung. Ya, nanti kita bahas dulu ini. Nanti aku siapin semuanya udah ada ya. Ada botol nih buat Mas Ebi nih nanti. Oke, nanti mungkin kalau sempat ya. Ya. Siapin ya tempat kan kita nodong mumpung retong. Ini ada 2 botol, nanti Mas Edi bisa praktekkan, tapi teman-teman ikutin ya, nanti semuanya berdiri ya, karena kita udah mau menjelang makan siang. Nah, jadi intinya kembali lagi itu tadi ya. Jadi kenapa di KF itu dan Mas Tio memang gini, teman-teman mungkin kalau lihat ada nggak Mas Tio melakukan lari gitu ya, melakukan goes ya. Nggak ada. Untuk grupis dan fans-fansnya Mas Tio selalu adalah latihan beban. Ya dari dulu gitu kan. Nah, justru kenapa aku join KF adalah melihat Mas Tio waktu itu yang video naik-naik tuh. Nah, dia waktu lagi pull up yang naik juga Pak. Calisthenics. Nah, beban tubuh dia sendiri ya. Jadi kembali lagi ya. Nah, jadi pilar olahraga di dalam KF ini adalah teman-teman perlu melatih adalah lebih ke arah untuk yang latihan beban. Gitu ya. Walaupun kardio diperlukan. Ya, aku ulangin. Kardio diperlukan. Tapi kardio tidak perlu atau minim dilakukan bagi yang underweight. Paham ya? Nah, jadi kalau tadi TFA udah jelasin nih, underweight ada protokolnya kan? Nah, jadi underweight tidak dianjurkan water fasting. Nah, underweight juga dari pilar olahraga yang underweight tidak dianjurkan untuk tapi jangan terlalu. Kenapa? Karena sudah underweight tambah kardio tambah habis lagi. Jadi aku lihat juga banyak yang underweight 1, 2, udah kelihatan nih Bapak, apa ya? Nah, jadi intinya udah Bapak ya berat yang udah diambang-ambang nggak usah olahraga kardio lah ya. Jadi sebentar aja. Misalnya mau jalan kaki, monggo silahkan gitu ya. Bagi yang underweight tipis, body fat udah tipis. Maksudnya juga jalan kaki. Kalau aku sama Alif maksudnya saya jalan kaki. Nah, udah jalan kaki. Tapi untuk yang underweight batasi 15 menit. Nah, kalau yang masih body fatnya masih banyak, yang masih pengen turun, silahkan. Ya mungkin bisa sampai 40 menit. Ya mungkin kalau yang punya smart band segala macam, steppingnya dihitung boleh silahkan. Gitu ya, mulai dari 5.000, naik lagi jadi 6.000, mungkin jadi 10.000. Nah itu silahkan. Gitu ya. Nah, jadi tergantung dari kondisi badan kita. Ya, nah tapi sekarang kita masuk ke bagian latihan beban. Nah, jadi pada saat latihan beban, ya rasa lapar ditemukan itu sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman heran, kok aku bisa makan banyak, bisa kalau di all you can eat aku bisa makan mungkin 1,5 kilogram dan sebagainya. Karena memang latihanku yang pertama berat, yang kedua memang ya kerusakan otot yang ditimbulkan dari itu memang besar. Nah gitu. Jadi aku setuju nih, latihannya 30 menit nih. All you can eat-nya 1,5 jam. Ini 1,5 jam. Oh gitu, bisa 3 kilo. Gitu itu good idea. Jadi spare Mas Edi waktu yang diluangkan 2 jam, 30 menit angkat-angkat barbel ya, deadlift 1,5 jam. Ini kan ya, malah olahraganya 30 menit aja udah enough. Makanya kita relaksnya lebih santai. Nah sekarang kita bahas lagi kenapa kalau kita olahraga endurance ataupun latihan beban jangan lebih dari 45 menit. Karena pada saat lebih dari 40 menit hormon kortisol kita naik tinggi banget. Oh, itu ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya? Pada saat hormon kortisol itu sangat tinggi sekali, itu antagonis dengan hormon namanya testosteron. Ya, nah testosteron itu adalah hormon yang jadi gini. Untuk menaikkan massa otot ada 4 hormon yang sangat krusial. Yang pertama adalah insulin, which is nggak usah perlu dipikirin, ya insulin akan naik sendiri dengan GNG dan sebagainya. Yang kedua adalah IGF-1, ya insulin growth factor 1, ya aku akan jelasin, ada berapa masih jelasin juga. Nah yang ketiga adalah HGH. HGH tadi Teva udah jelasin. Jadi bagi teman-teman yang kita sudah fasting setiap hari dan sebagainya, itu sebenarnya sudah punya modal. Udah modal ya, harga kita sangat tinggi sekali, ribuan kali dan sebagainya. Bahkan banyak bodybuilder karbo yang mereka masih karbo untuk mereka bela-belain fasting ya dengan cara karbo, mesti mereka makan karbo itu hanya untuk menaikkan HGH. Kita sudah modalnya punya banyak HGH, malah nggak olahraga. Nah, yang menarik adalah yang terakhir adalah hormon testosteron. Nah, hormon testosteron inilah yang memiliki faktor krusial untuk menaikkan besarnya massa otot. Nah,
Tetapi testosteron ini akan terdepres, ya, akan turun jauh pada saat kortisol kita naik tinggi. Balancing. Nah, jadi kortisol kita akan naik tinggi pada saat kita sudah melebihi dari 40 menit. Ya, itu akan elevatednya akan sangat tinggi sekali. Banyak riset yang studi menyatakan seperti itu. Jadi sia-sia dong ya lebih dari 45 ya. Testosteronnya udah turun. Makanya kembali lagi gitu ya. Makanya bagi endurance ya, salah satunya kenapa kelamaan itu sebenarnya juga tidak baik, kenapa kortisolnya sangat tinggi sekali. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, sehingga testosteronnya katabolik juga udah ada ya. Katabolik udah ada, kemudian depressing testosteronnya segala macam. Nah, mungkin bagi wanita bingung ya, testosteron itu kan hormon yang pria, enggak, wanita juga ada. Gitu ya. Dengan jumlah yang lebih kecil. Sangat kecil. Makanya kalau perempuan-perempuan kita tuh latihan plank atau barbel ya, kilo 2 kilo. Jangan takut segede Mas Edi. Mungkin. Ya, jadi sekarang kalau wanita kalau latihan beban itu kan membentuk body shapingnya sama seperti wanita. Ya, jadi tidak akan bisa membentuk muscle mass yang sebesar pria, tidak mungkin. Ya, jadi hormon testosteron di wanita ada jumlah yang sangat kecil. Sama dengan kami di pria, kami punya hormon estrogen. Ya, tapi tidak sebanyak di wanita. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bagi teman-teman yang mungkin yang wanita masih takut nih nanti latihan beban, jadi keadarai lah. Kami aja yang pria susahnya setengah mati. Yang wanita yang pria aja perjuangannya sampai ayat. Gitu. Jadi intinya nggak perlu khawatir ya. Jadi kembali lagi itu tadi ya. Jadi supaya memahami bagi yang sudah latihan beban pada saat lapar meningkat kan nutrisi harus masuk. Ya udah hewani. Hewani aja. Kalau misalnya masih lapar, ya makan lagi. Gitu ya. Kadang-kadang kalau bagi yang baru nih, aku melatihnya adalah coach, kok pagi-pagi udah lapar, nggak apa-apa, sementara nggak usah fasting, nggak apa-apa, makan dulu aja untuk melatih perutnya dulu. Karena kerusakan otot tuh udah lumayan. Itu laparnya lapar terus. Jadi protokolnya hampir sama dengan protokol yang maladaptasi. Gitu ya. Jadi nggak perlu fasting dulu, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, sampai nanti kemudian bisa memasukkan jumlah nutrisi atau dalam hal ini protein ya, paling enggak 100 gram per hari gitu ya. Intinya ikuti sinyal lapar aja. Gitu ya. Kalau mungkin aku mengajarkan mungkin dalam bentuk gramasi. Nah, 100 gram protein itu gimana sih? Ya pokoknya sehari itu minimal 500 gram hewani deh. Dah. Kira-kira konversinya 100 gram protein itu adalah 500 gram ayam ya, semua hewani ya, ikan ayam, ikan, sehari, daging, nah sehari kalau bisa telur juga ya. Pokoknya itu secara berat 500 gram itu udah hampir pasti ada 100 protein dan itu udah ini. Tapi yang bisa diikutin juga adalah sinyal lapar. Dan itu biasanya terjadi Mbak. Gitu. Asal ada asalnya. Jangan pada saat lapar masukin VCO. Ada. Gitu. Ada ya? Jadi, yang lapar minum VCO ada ya? Ada. Karena apa tuh? Jadi berpikirnya adalah pengen supaya biar kenyang. Ya. Biar kenyang biar katanya. Kenyang. Ya gitu. Ini anakku yang gede nih, gara-gara anakku yang gede aku juga baru tahu gitu kan. Jadi anakku yang gede udah keto gitu kan. Gak aku suruh ya tahu mau keto dong. Ya, Aku bilang, kamu serius mau keto? Ntar ke papa lo, aku bilang. Gak makan nasi, aku bilang gitu kan. Udah, akhirnya dia keto. Nah tapi sama waktu itu masuk bulan kedua atau udah bulan ketiga masih pesan VCO. VCO lagi dong. Kenapa? Biar kenyang. Oh salah. Kalau masih dulu adaptasi boleh. Tapi kalau pada saat mau kenyang masukin VCO itu nggak benar. Gitu. Nggak nutup dong. Kenapa nggak nutup? Karena VCO itu cuma hanya pure lemak. Ya. Ini bukan berarti nggak boleh minum VCO ya, jangan salah paham. Ya oke. Tapi untuk mengakali lapar nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kita lapar berarti itu ada sinyal untuk makronutrisi lebih ke arah protein yang kita tujukan. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita bicara protein pokoknya hewani deh. Nah, jadi komponennya jangan yang hanya pure 100% lemak. Nah, gitu. Ada komponen protein di dalamnya. Nah, karena protein inilah sumber dari makronutrisi dan mikro. Yang tadi dibicarakan sama Teva, ya, mikronutrisi itu semua ada di protein. Ya, semua hewan. Ibu Ana ya, waktu tadi ya. Ternyata banyakin protein, Bu. Ya, jadi karena pokoknya kalau makan hewani, nah itu nanti tercover semua. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti ya jadi maladaptasi. Selama dengan makan hewani itu semua sudah tercover, apalagi jeroan. Nah, jadi aku paling suka jeroan. Jeroan apapun itu, otak oke, ya jantung oke, liver oke, paru oke, usus oke. Kalau di warteg usus murah.
Ini Mas Ebi juga dulu terkenal dengan warrior yang selalu memberikan info diskon. Jadi kalau di warteg murah khusus. Nah, jadi nanti janjian ke warteg sama Mas Ebi aja deh. Intinya apa? Intinya jeroan itu nggak masalah, gitu ya. Dan justru malah jeroan kalau misalnya teman-teman ngelihat mungkin aku main latihan di powerlifting, which is teman-teman nggak usah ngikutin, gitu ya. Itu kenapa kok bisa kuat? Salah satunya adalah jeroan, ya rutin aku konsumsi. Ya, jadi jeroan itu adalah salah satu untuk bisa menambah power, gitu ya. Oke, nah jadi kembali lagi bahwa ini mesti pahamin ya teman-teman melakukan olahraga. Nah sekarang kenapa sih benefitnya apalagi bagi warrior yang baru mulai KF gitu ya, sangat diperlukan untuk olahraga. Karena yang paling penting adalah pada saat kita sudah berolahraga, pada saat Mbak Maida nih misalnya lagi baru 8 ya, udah mulai olahraga dan sebagainya, itu akan mengurangi resiko kulit gelambiran. Nah, ya, itu benar tuh. Ya. Baru mulai KF tuh kayaknya gelambiran gitu di lengannya. Jadi ya, kalau wanita bisa di sini, aduh, Mas ini kok gelambiran banyak ya. Bagian dada, ngaku-ngaku. Ya, jadi kalau tanya, dulu baru pada ketawa, baru gini. Dulu olahraga enggak Mas. Ya udah. Ada 5 pilar apa? Ada olahraga? Ada Mas. Kok nggak dijalan? Ya itu Mas. Nah, Mas ini kan waktunya udah agak mau ini. Sebenarnya biar terbayang, itu seperti apa sih satu gerakan aja yang kata Mas Ebi 4x2 aja ya? 4x2 set ya? 8 kali 3. Kalau 3, 8 kali 3 set. Berarti 3 gerakan 8 kali. Kok sedikit sih? Sedikit ya? Sedikit, tapi itu sudah bisa menimbulkan namanya hipertrofi. Nah, jadi hipertrofi itu adalah penambah sobekan otot ya. Nah, gitu. Jadi sobekan otot. Jadi gini, beban yang teman-teman masih angkat tidak harus terlalu berat, tapi jangan terlalu ringan. Paham ya? Nah, jadi misalnya botol mineral nih, misalnya berat 500 ml. Nah, cukup berat. Pada pegang. Nah, yuk kita coba ya. Oke, kita coba. Ini di kantongin belakang boleh coach. Di coach sini coach. Jantung. Bisa. Aku sekalian ngambil dompetnya Oke, di depan sedikit kameranya bisa ya. Aku mundurin ininya. Teman-teman diharap berdiri. Ini ada 2 botol. Tadi udah kita bagikan dari panitia. Ini sponsorship dari Mbak Lala. Sekarang ya, saya mau say hi boleh ya? Teman-teman Serikan di Banten. Masya Allah ya. Ini kompak banget loh. Mereka semua pakai ungu. Alhamdulillah sehati aku juga pakai ungu. Nah, jadi teman-teman yang udah ada botolnya, ikuti gerakan Mas Ebi supaya kerasa yang 8 kali 3 set itu enggak lama-lama amat kok gitu. Jadi terus yang orang biasa nge-gym juga yang 2 jam nge-gym, oh ternyata nggak harus sampai selama itu. Nah, silakan botolnya taruh dulu deh, botol taruh dulu ya. Kita stretching bentar aja ya. Jadi harus stretching. Emang nggak boleh langsung olahraga? Aku kan nggak sabaran. Harus pemanasan. Ya, jadi kalau olahraga jangan ujuk-ujuk ya. Oke, banyak warrior juga gitu ya. Ini belum lemas ototnya, gitu ya. Oh, jadi itu harus. Iya, pokoknya stretching itu diperlukan untuk kita mulai pemanasan olahraga, apapun olahraganya ya. Dan mungkin ini kali ya, aku kadang-kadang kan olahraga langsung wup gitu, nggak pakai. Aku besoknya cedera. Oke, ya sederhananya gini ya, stretching ke depan. Ya, ke depan. Ya, tapi jangan begini, tarik baunya. Oke, tahan. Ya. Nah, oke. Kemudian lihat ke atas. Ambil ke atas yuk, tahan. Sambil lihat kepalanya. 4, 5. Oke, putar tangannya ke depan 5 kali. Oke. Belakang 5 kali. Oke. Pinggangnya putar 5 kali. Ya, yuk 5 kali. Ya, arah baliknya lagi, yuk 5 kali. Ya. Kemudian kaki diangkat yuk. Mulai pegangan kursi. Ya, pegangan ke kursi ya. Lagi, yuk. Tahan. Oke. Pegang kakinya goyang-goyang. Ya, goyang-goyangin. Nah, terakhir pegangan tangan yuk. Ya. Udah, terus stretching ringan ya. Kalau ada yang mungkin versi stretching lebih lama, oke, nggak ada masalah. Itu harus ya. Harus. Nah, sekarang kenapa perlu latihan beban? Karena latihan beban itu bisa menginikan banyak keseharian kita, ya.
Dalam yang paling penting adalah banyak yang terjadi namanya low back pain atau HNP lumbar di sini. Kenapa banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu? Ya, kenapa ibu banyak pasien di dokter saraf itu lebih banyak ibu-ibu ketimbang bapak-bapak untuk yang terkena HNP lumbar atau low back pain? Karena biasanya ibu nyuci ya, betul nggak? Ya di rumah nyuci ya. Nah, biasanya nyucinya ngambil embernya gini nih. Nah, ini yang potensi terkena HNP lumbar. Nah, gimana cara ngambil lumbar? Ya, itu kayak squat. Nah, ini yang paling penting ya. Teman-teman harus bisa membungkuknya. Nah, makanya salah satunya adalah melatih. Kita biasa mager ya, biasanya badan kita tuh biasanya rounding. Begini. Betul. Gimana caranya begini? Yuk kita putar bahunya, tarik belakang. Ya, tahan, kemudian putar lagi. Nah, oke. Itu latih tiap pagi. Ya. Harus ya coach ya. Untuk bisa memiliki postur yang begini. Nah, kenapa ini begini? Pada saat kita turun, ya kita membungkuk, salah satu gerakan di latihan beban adalah ada gerakan yang begini. Ya. Nah, ini harus lurus. Nggak boleh melengkung. Jangan bungkuk ya. Nah, ini yang potensi terkena namanya cedera tulang belakang bawah. Yang biasanya mungkin kalau ibu-ibu ya nyuci ya dan ngangkat ember, ngangkat di bawah. Nah, sekarang ngangkat di bawah caranya adalah bukan begini diangkat melengkung begini, biasanya gini ya. Nah, cara ngangkat dari bawah, ini punggungnya lurus, turunin. Nah, kayak mau squat. Nah, punggung tetap tegak ya. Yuk, sekarang botolnya taruh bawah, taruh di rumput. Yuk kita coba yuk, nggak kita coba aja prakteknya. Berdiriin aja. Nah gini. Nah rumputnya gue. Bertanya pada rumput. Di depan nggak usah jauh-jauh. Ya. Nah cara ngambilnya, ya aku lihat dulu ya. Ini depan nih. Dari samping kelihatan punggungnya ya. Nah jadi cara ngambil barang. Oke sebentar. Gini ya. Nah cara ngambil barang yang benar dari bawah adalah turunin kayak squat. Ya, jadi squat ini adalah bokongnya yang tarik ke belakang, bukan dengkulnya ke depan, ya. Bukan gini ya. Belakang, turunin, punggung lurus, ambil barang, kemudian tendang. Nah, tendang itu maksudnya nendang bumi ya. Nendang bumi. Nah, gitu. Paham ya? Aku ulangin. Oke. Taruh yuk di depan. Ya. Oke. Turunin barangnya, turun badannya. Turunin biar nggak ngantuk. Punggung lurus ya, kemudian tendang kakinya, ambil barangnya, tendang kaki. Nah itu cara. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Nggak bisa. Saya tuh kadang-kadang tahu ngangkat galon gitu. Ya misalnya ngangkat galon. Kuat. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi challenge ibu-ibu ya belajar ya itu nanti naruh galon ke dispenser sendiri. Jangan minta bantuan Jangan pukul kali ya, Jangan pukul Bu. Waduh, setiap hari. Ibu ngelihatnya ototnya Mas Ebi, udah 1 galon, besok lagi, waduh. Ya, paham. Nah, jadi ini salah satu gerakan basic gitu ya, adalah mengangkat. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat aku latihan namanya sumo deadlift atau deadlift. Deadlift itu artinya mungut barang dari bawah, deadlift. Jadi kalau arti bahasa Indonesianya itu adalah mungut barang. Nah, gitu. Jadi ya sama. Jadi posisinya adalah kita ngambil barang dari bawah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman ngambil ada barang dari bawah mesti diingat ya. Punggungnya lurus. Oke, ulangin. Yuk, lihat dulu. Lihat lagi ya. Nah, ini barangnya di depan nih. Ya. Oke, taruh barangnya dulu. Ya, taruh dulu barangnya. Lihat ya. Perhatikan Mas Ebi. Punggungnya lurus. Ya, jangan nungkung. Turun, gini, ngambil. Nah, begitu ngambil, udah ngambil, pegang kan tangannya, tendang kakinya. Bukan ininya yang dinaikin. Nah, jadi tendang, ini juga naik. Nah, tapi ini kakinya yang lebih karang. Tendang, ngambil kaki. Artinya bagian badan ke atas jangan bereaksi ya, lurus aja gitu. Oke. Nanti kalau bebannya lebih berat, akan berasa memang punggungnya juga akan lebih terlatih. Ya, tapi intinya ini salah satu gerakan sehari-hari. Benar nggak? Berapa banyak kamu ngambil barang dari luar sering nggak? Nah, gitu ya. Mungkin nyapu, ya Bu Tati? Lupa gerakan. Harus konsentrasi berarti. Ininya adalah gitu. Jadi supaya teman-teman paham bahwa kalau kita latihan beban itu banyak gerakan-gerakan yang memang keseharian kita akan bermanfaat. Gitu ya. Nah jadi gini, kalau aku nggak bisa ngelatih banyak ya karena sesinya terbatas ya. Kalau teman-teman yang belum pernah ikutan ya, setiap akhir pekan tuh aku ada sesi via Zoom. Ya kalau untuk yang di Jabodetabek ini mau ikutan sesi offline juga ada. Gitu, jadi silakan aja ikutan. Nah itu. Kalau nggak salah besok
mau bikin acara tatap muka ya? Ya, besok pagi kalau mau. Di mana sih? Di Lebak Bulus. Nah, kalau mau. Ada yang mau ikutan nggak ke Lebak Bulus? Ya, jadi kalau yang mau ikutan besok pagi, ya. Nah, jadi jam berapa coach besok? Jam 7 pagi ya. Daerah Lebak Bulus, ya. Jam 7 pagi. Nah, free, gratis loh ya. Nah, jadi intinya gini, kalau di kelas pelatihan dasar aku ngajarin basicnya semua, ya, gerakan latihan beban supaya teman-teman paham, ya. Jadi supaya tidak cedera, karena sebenarnya resiko cedera cuma 2 latihan beban. Yang pertama tulang belakang bawah, yang kedua adalah bahu, udah cuma itu aja. Yang lain hampir jarang tidak ada bagian yang lain yang resiko cedera. Nah, itu biasanya hanya terjadi pada saat kalau misalnya tidak paham, gitu ya, kurang paham, kemudian juga silakan. Para peserta boleh duduk kembali. Kalau udah keburu haus boleh diminum. Silakan minum, gitu ya. Nah, jadi biasanya cedera itu terjadi karena yang pertama bebannya terlalu berat, ya kan? Kemudian postur badannya nggak bagus. Nah, udah itu aja, gitu. Nah, kalau endurance cederanya bukan cedera sih, lebih ke arah adalah mengadaptasinya karena terlalu over. Ya. Nah, gitu aja. Jadi kenapa kalau di KF Mas Tio selalu merekomen lebih ke arah latihan beban, sekali lagi bukan kardio nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena resiko cedera, gitu ya, resiko maladaptasi itu gini, kalau kita ngangkat beban itu ada potensi kita pasti capek. Dah. Ya, ada batasnya. Kalau udah habis begini, udah 10 kali udahlah, gitu ya. Gitu. Oke. Tapi kalau goes mungkin kan belum nyampe mana-mana. Ya, kayaknya terusin lagi. Nggak selesai. Contoh aja, contoh. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah terbiasa goes, terbiasa maraton mungkin gitu ya. Sudah profesional nggak ada masalah. Nggak masalah. Masalahnya gitu. Banyak euforia kan bukan profesional. Ya, euforianya itu harus agak-agak ditahan. Oke deh. Ya. Nah, ini terima kasih banget Coach Ebi. Teman-teman juga baru tahu ya, apalagi para mama-mama muda, Mahmud nih yang biasa di rumah, yang kalau kita kan nggak pernah merhatiin ya, mau ngangkat, mau latihan apa segala macam, ternyata memang perhatikan postur, hindari resiko cedera. Dan kalau memang mau berlatih itu jangan lebih dari 30 menit. Banyak lah. 40 menit oke, gitu. Tapi aku ngajarin 30 menit cukup. 45 ke atas janganlah gitu. Jadi 30 menit cukup gitu. Jadi misalnya seminggu cukup luangin waktu 3 kali. Ya, misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu. 30 menit nggak lama kan? Nah, jadi yang penting memahami itu gitu. Dan itu sudah banyak dibuktikan dengan warrior-warrior yang udah ikut kelas pelatihan di Keto Fitness gitu ya. Mereka udah mulai shaping badannya, kemudian mohon maaf nih kalau buat wanita, coach bentuk badanku makin bagus. Nah, gitu ya. Ya karena itu. Gitu loh. Ya, namanya juga demi suami. Oke deh, Coach Ebi Pranoto, tepuk tangan sekali lagi buat Coach Ebi. Dan dengar-dengar juga mau ada acara gede. Oh iya, nanti 6 Februari ya kita mau ada acara ngundang Mas Aderai. Gitu ya. Dan kita banyak tentu aja nih. Mas Ilo, ya. Dan ada Dokter Fitri yang sekarang lagi ulang tahun. Nanti aku mau telepon Dokter Fitri. Gitu ya. Jadi teman-teman juga selamat ulang tahun juga ya ke Dokter Fitri ya. Aku udah izin, nanti aku mau live. Mas Ebi itu tanggal 6 Februari di mana? Kan tadi ada Aderai, Mas Tio, Mas Ebi, Dokter Fitri. Itu di mana sih? Di Titan Center di Bintaro. Titan Center Bintaro. Jam berapa kita mulai? Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, full day. Full day. Jangan dilewatkan nih teman-teman juga yang baru tahu ya. Yo, ramaikan karena seru nih. Dan kayaknya sih admin KF datang semua. Iya. Kita berharap banget loh semuanya. Ustadz Aroni ya, ada Ko Budi, udah pastilah Ko Budi di mana aja harus ada. Soalnya dia aku mintain tolong terus. Kemudian ada Teva Badru, insya Allah. Teva mana Teva. Jadi nanti itu kayak jumpa fans ya. Admin KF nih kita undangin semuanya untuk bisa hadir tanggal 6 Februari juga selain narasumber. Ya, semua admin KF datang dong. Yang udah pasti narasumber itu materinya tentang bangun otot dengan kondisi sehat bugar dengan low carbs lifestyle. Dengan low carbs lifestyle. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah sering lihat Mas Aderai channelnya, itu beliau juga edukasi low carb itu sangat banyak sekali. Betul. Ya, jadi Mas Aderai sangat bagus sekali. Kita sampai jumpa nanti di Titan. Nah, kebetulan sudah azan. Terima kasih Coach Ebi, dan nanti juga kita akan ada live talk show bersama Mas Tio Prasetyo Sari. Untuk sementara pamit undur diri dulu selama jam Isoma. Nanti kita kembali lagi jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.